Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk merayakan perayaan Paskah. Kami tahu bahwa ini adalah fakta yang sudah terjadi. Walaupun kami tidak melihat, menyaksikan secara langsung dengan mata jasmani kami, tetapi ada saksi mata yang telah melihat, yang telah menyaksikan secara langsung akan proses kematian-Mu. Bagaimana Tuhan dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini fakta sejarah yang tiap tahun kami peringati. Tapi kami rindu Tuhan supaya bukan hanya sekedar peringatan, bukan sekedar aturan, tetapi kami mau mengalami Paskah yang sesungguhnya. Biarlah melalui KKR Paskah ini, setiap jiwa yang sudah hadir, yang siap mendengar firman-Mu, Tuhan menolong mereka. Tuhan memampukan mereka mengerti firman-Mu, sehingga firman-Mu itu jadi di dalam hidup mereka. Karena ini adalah kabar yang sangat penting bagi kami. Begitu banyak kabar-kabar yang kami dengar, tetapi kabar yang terpenting hanya satu, yaitu kematian dan kebangkitan-Mu. Karena inilah yang akan mengubah setiap kehidupan manusia. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita membaca dari 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Saya akan bacakan, kita perhatikan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Tema KKR Paskah kita hari ini adalah kabar terpenting bagimu. Berarti kalau ada terpenting, ada juga kabar yang penting, ada kabar yang kurang penting. Ya, kabar-kabar yang kita dengar banyak jenisnya, ada yang kurang penting, ada yang penting, dan ada yang terpenting. Berarti kalau namanya terpenting, itu yang nomor satu. Tapi biasanya banyak orang yang justru yang terpenting, yang nomor terakhir. Yang kurang penting, itu menjadi nomor satu. Kenapa? Karena tidak mengerti. Jadi tujuan kita belajar firman Tuhan supaya kita tahu di dalam hidup ini hal apa rupanya yang saya anggap penting. Lalu hal apa sebenarnya yang dalam pandangan Tuhan yang terpenting. Kalau dalam pandangan kita penting, tetapi dalam pandangan Tuhan itu kurang penting, berarti tidak nyambung. Ya, kita tidak tidak ketemu dengan Tuhan. Jadi kabar terpenting itu yang Tuhan mau sampai kepada kita. Nah, sebelum kita sampai kepada kabar terpenting, kita akan melihat apa saja kabar-kabar yang pernah kita dengar melalui telinga kita. Tentu ada kabar sukacita. Kabar yang kita dengar itu dapat mempengaruhi hidup dan tindakan. Kabar sukacita membuat kita senang. Kabar duka cita membuat kita sedih. Lalu apa saja kabar sukacita yang sering kita dengar yang mempengaruhi sikap kita, wajah kita, tindakan kita, sehingga kita kelihatannya senang?
Kabar sukacita apa? Contohnya adalah kabar anak lahir. Ya, ketika anak lahir, apakah anak kita atau cucu kita, anak keluarga kita, pasti ada pengaruh di dalam hidup kita. Wah, sudah lahir cucu kita, sudah lahir anak kita. Ada rasa senang, ada rasa bangga. Apalagi kalau sudah lama dia menunggu, sudah lama dia belum punya keturunan. Lalu begitu dikaruniakan Tuhan, dia pasti bersuka cita. Maka tadi melalui kesaksian itu ada ese-ese, ya, ada ese-ese. Kenapa? Karena senang, merasa sukacita. Mari kita buat ese-ese, makan bersama. Ini namanya kabar sukacita, kabar yang mempengaruhi sikap dan tindakan. Yang kedua adalah pesta pernikahan. Kalau ada anak kita jumpa jodohnya, pasti kita sangat senang. Sudah jumpa jodoh anakku. Sudah lama aku berdoa untuk itu. Sekarang sudah ketemu jodohnya. Maka kita buat pesta. Mari kita mengadakan pesta karena ini sudah 5 tahun kudoakan. Sekarang sudah dipertemukan Tuhan jodohnya. Maka kita senang. Jadi kabar sukacita mempengaruhi sikap kita, tindakan kita, kita ikut senang, kita ikut bersukacita. Dan di balik kabar sukacita ada juga kabar duka cita. Kabar duka cita adalah ketika keluarga kita meninggal dunia. Keluarga yang meninggal, kemudian ada perang di mana-mana. Ini adalah kabar duka bagi kita. Ketika terjadi perang antara bangsa, kita langsung khawatir, langsung takut, langsung sedih. Kenapa? Nanti semua naik. Ya, kalau namanya perang, berarti perang antar bangsa pasti mempengaruhi bahan pokok. Kebutuhan kita akan terpengaruh, semua menjadi naik, kita kesulitan. Jadi belum pun naik dia sudah jantungan duluan. Belum naik bahan-bahan makanan, bahan pokok, dia sudah duluan ketakutan sehingga menimbun beras, menimbun telur, akhirnya busuk di rumah. Kan gitu ya. Itu namanya mempengaruhi. Perang di Amerika, di Israel mempengaruhi ke Indonesia. Padahal jauh sekali itu ya negaranya ya. Perang di sana terpengaruh ke dalam diri kita, membuat kita mulai menimbun karena takut. Adakah di antara kita yang hadir ini pernah beli telur beberapa papan ditimbun di rumah? Cobalah kita pikir ya. Kalau sekian papan ditimbun berapa hari lah itu cukup. Habis itu mau kemana? Jadi kita biasanya berpikir tidak lagi normal, tapi sudah kekhawatiran mendahului. Kekhawatiran kita di depan, kita tidak lagi mengingat Tuhan, dan kita tidak percaya Tuhan. Walaupun kita katakan kita Kristen, tetapi kita ragu akan kuasa Tuhan di dalam mengaturkan kehidupan kita, di dalam mengaturkan segala yang kita perlukan. Ada rasa khawatir. Betul? Itu fakta ya. Ada kematian, ada perang di mana-mana. Ini membuat ada ketakutan, ada rasa khawatir, ada duka yang mendalam. Mengapa kabar sukacita membuat sukacita? Mengapa kabar duka cita mempengaruhi kita menjadi duka cita? Bukankah kita mendengar banyak di rumah sakit yang lahir anaknya? Banyak bayi lahir, tiap hari banyak bayi lahir. Ada pengaruhnya sama kita? Tidak. Banyak orang meninggal, tiap hari banyak orang meninggal. Ada pengaruhnya sama kita? Tidak. Lalu yang mempengaruhi itu yang mana? Yang ada hubungannya dengan diri kita. Orang meninggal kalau keluarga kita, pasti kita sedih. Apalagi keluarga terdekat, apalagi anggota keluarga yang inti, ini pasti ada duka yang mendalam.
Kalau keluarga yang terdekat mendapat anak lahir di tengah-tengah keluarga atau mendapat jodoh, mempengaruhi kita. Kalau enggak, banyak sekali pesta. Di mana-mana ada pesta tiap hari, jambur penuh ya, aula penuh, pesta. Tapi enggak ada mempengaruhi kita karena tidak ada hubungannya dengan diri kita. Jangan-jangan Paskah kita rayakan, tapi kita merasa gak ada hubungannya dengan kita. Kita hanya datang ke gereja, kita hanya mengikuti ibadah Paskah karena ini dilakukan secara rutinitas tanpa melihat bahwa Paskah itu ada hubungannya dengan diriku. Lalu apa hubungan Paskah dengan diri kita? Inilah yang dikatakan kabar terpenting itu. Kabar terpenting itu karena berkaitan dengan diri kita. Apa yang Allah lakukan, apa yang Tuhan kerjakan, itu ada hubungannya dengan diri kita. Mengapa kita menganggap itu kurang penting? Karena kita menganggap ini bahwa ini untuk orang lain, ini untuk dunia, bukan untukku. Maka orang yang beranggapan Paskah bukan untuknya, dia tidak akan pernah mengalami apa-apa. Dia tidak akan mengalami perubahan apa-apa di dalam dirinya. Sama halnya dengan kabar yang kita dengar, banyak orang meninggal, kita tidak menangis. Banyak orang pesta, kita tidak ikut menari karena bukan anggota keluarga kita, karena tidak ada hubungannya dengan diri kita. Mengapa ribuan tahun yang lalu Kristus telah mati, kita tidak mengalami? Kematian Kristus sudah terjadi lebih 2000 tahun yang lalu, tapi mengapa tidak ada pengaruhnya di dalam diri kita? Mengapa tidak mempengaruhi sikap kita, tindakan kita, pola pikir kita? Seharusnya itu kalau untukku pasti mempengaruhi hidupku. Nah, saudara-saudara, di balik kabar penting, banyak kabar yang kita dengar, kabar suka duka, ada satu kabar yang sangat penting, ya, yaitu yang tidak berubah oleh keadaan dan situasi, tetapi memberi harapan yang pasti. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Berarti kitalah penyebab Yesus mati. Kristus mati karena, ada kata karena. Kristus telah mati karena dosa-dosaku. Berarti itu penyebab dia mati itu aku. Akulah yang menyebabkan dia harus ke kayu salib. Aku, dosaku, kejahatanku, pelanggaranku, pikiranku yang jahat yang mengakibatkan Kristus harus disalibkan. Itu berita yang terpenting. Jadi saudara-saudara, berita penting itu hanya sebatas dunia. Tapi berita yang terpenting ini memberi harapan yang baru, harapan kekal. Kalau berita penting anak lahir, pesta, naik jabatan, mendapat uang banyak, semuanya itu terbatas hanya di bumi. Kematian juga hanya sampai di kuburan. Tetapi yang terpenting ada kebangkitan. Kristus mati, aku yang menyebabkan. Lalu kalau kita yang menyebabkan dia harus mati, kematiannya itu untuk apa? Kenapa? Dan mengapa? Kenapa dia harus mati? Mengapa harus mati? Kenapa lewat kematian? Kalaupun aku berdosa, mengapa nggak ada jalan lain? Karena upah dosa adalah maut. Upah dari dosa kita adalah maut. Upah harus diterima. Kalau pemberian bisa diterima, bisa ditolak. Kalau upah
harus diterima. Contoh, kalau ada orang kerja di kantor, upahnya adalah gajian per bulan. Kalau ada orang yang berdagang, upahnya adalah untung dan rugi. Itu ya. Jadi upah dari yang kita kerjakan harus kita terima. Maka dosa yang sudah kita perbuat, kita harus terima upahnya. Upah dari dosa kita itu maut, saudara. Tahu artinya maut ya? Maut itu adalah kematian kekal. Bukan kematian tubuh, tapi kematian selamanya di dalam api neraka. Maka Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus tidak mau kita sampai kepada mengalami upah. Maka Dia mau menggantikan kita. Dia rela mengalami upah kita. Kita yang berdosa, upah dari dosa kita maut, maka Dia harus mengalami kematian. Jadi mengapa Yesus harus mati? Mengalami upah kita. Kita yang berdosa, kita upahnya maut, Dia mengalami maut. Tujuannya apa? Membebaskan kita dari maut, melepaskan kita dari kematian kekal. Kalau kematian jasmani, semua orang akan alami. Tidak ada yang terlepas. Semua manusia pasti mati secara tubuh. Ya, karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Satu saat kita akan mati dan akan dikubur. Tapi kematian kekal, upah dosa adalah maut, ini masih bisa kita hindari. Ini masih bisa lepas. Kalau kematian jasmani tidak ada yang lepas, kematian kekal bisa dihindari. Maka inilah saatnya kita mendengar kenapa Yesus mengalami kematian. Oleh karena dosa dan upah dari dosa kita. Mari kita saksikan melalui film yang singkat ini. Ini ringkasan dari film Tuhan Yesus.
kami memiliki jenazah junjungan kami. Tidak apa-apa. Tapi marilah, hari Sabat hampir tiba. Pada hari Ahad, pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke makam dan membawa Barnabas. Mereka mendapati batu sudah terbunyi dari makam itu. Dan ketika masuk, mereka tidak menemukan jenazah Isa. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa sang anak harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Isa menampakkan diri kepada dua orang muridnya. Mereka kembali menjumpai kawan-kawannya dan gembira. Sang junjungan telah bangkit. Dia menampakkan diri kepada Simon. Kami tidak mengenal. Tidak dicatat waktu dia membacakan roti. Kami mengenalnya. Di Emmaus, kenapa dia pergi ke sana? Damai bagimu. Mengapa kamu resah? Mengapa timbulkan aku dalam pikiran? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendiri lain. Kenapalah dan kekuatan kau? Sebab hantu tidak berdaging dan bertulang seperti diriku. Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu. Semua tulisan tentang aku dalam Taurat, surat Nabi-Nabi, dan Zabur harus digenapi. Seperti tertulis, Al-Masih harus menderita dan bangkit dari maut di hari ketiga. Dan dalam namanya, kabar pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan pada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Ruh Allah bagimu, tapi tinggallah di Yerusalem, sampai kamu menerima kuasanya.
Baik, kita lanjutkan. Dari film singkat ini kita melihat bagaimana mulai dari Yesus diolok-olok. Apa alasan Tuhan Yesus diolok-olok? Itu untuk mengampuni dosa lidah kita, dosa mulut kita yang sering mencaci orang lain, mulut kita yang sering cakap kotor. Jadi dosa mulut kita Yesus yang diolok-olok. Kemudian mahkota duri di kepala, pikiran kita yang jahat, pikiran kita yang kotor, kepala Tuhan dimahkotai duri. Tangan kita yang sering berantem, tangan kita yang main judi, tangan kita melakukan banyak kesalahan, tapi tangan Yesus yang dipakukan. Kaki kita yang berjalan ke tempat yang tidak benar, tapi kaki Yesus yang dipakukan. Kedagingan kita, banyak sekali kedagingan kita yang terjadi, maka seluruh tubuh Tuhan Yesus dilukai. Seluruh tubuh Tuhan Yesus dicambuk, dilukai untuk menanggung semua dosa kedagingan kita. Dosa kedagingan itu nyata dari Galatia ya, yaitu percabulan, hawa nafsu, keserakahan, apalagi tadi yang kita lihat dari kedagingan itu yang ditanggung oleh Tuhan Yesus. Mari kita baca Galatia supaya kita mengerti betapa dalamnya dosa kita yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Galatia pasal yang kelima ayat 19. Galatia 5 ayat 19 saya akan bacakan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perseteruan, roh percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Pasti ada yang kita lakukan di antara ayat 19 sampai 21 ini. Benar ya? Pasti ada kedagingan kita yang melakukan ini. Salah satu iri hati. Iri hati itu dosa. Dosa iri hati itu, dosa kesombongan itu melekat sekali di dalam diri orang berdosa. Tidak mau orang lain lebih maju. Ketika melihat orang lain lebih maju dari dirinya, dia iri, dia cemburu. Ini mengakibatkan terjadi pertengkaran, terjadi percekcokan, perkelahian. Inilah semua yang ditanggung oleh Tuhan Yesus di dalam tubuhnya. Seluruh dosa kedagingan kita, dosa kesombongan kita, dia direndahkan serendah-rendahnya. Jadi semua dosa yang telah kita lakukan selama ini ditanggung oleh Tuhan Yesus di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi itu bukan main-main. Itu bukan suatu cerita, itu bukan dongeng, tetapi itu kenyataan. Sebagaimana di dalam kitab para nabi sudah dijanjikan, anak manusia akan mengalami penderitaan. Dia akan disiksa, dia akan mati, dikubur, dan pada hari ketiga dibangkitkan. Apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama digenapi oleh Tuhan Yesus, dan ini sudah terjadi. Saudara-saudara, mengapa apa yang Tuhan kerjakan kurang penting bagi kita? Mengapa bukan ini hal yang terpenting untuk hidup kita? Padahal yang dia lakukan ini adalah karena aku, karena dosaku, dosa pikiran jahatku, dosa kesombonganku, dosa iri hatiku.
dan seluruh dosa yang kulakukan semuanya ditanggung oleh Tuhan Yesus di dalam tubuhnya. Berarti masihkah kita buat cara kita yang lain menyelesaikan dosa? Masih adakah kita pakai cara-cara kita sendiri supaya lepas dari dosa? Justru karena tidak ada manusia yang mampu melepaskan dirinya dari dosanya lah, maka Allah datang. Maka dia turun ke dunia. Dia tahu kalau dengan cara kita takkan ada satu manusia pun yang selamat. Kalau dengan cara-cara yang kita buat, satu pun tidak akan lepas dari maut. Maka satu-satunya cara melepaskan kita dari maut adalah Yesus harus mengalami maut. Upah dari dosa kita dia tanggung. Dosa kita dia pikul. Upah dosa itu maut dia tanggung, tetapi dia kalahkan. Walaupun dia sudah tanggung semua dosa kita dan akibat dosa itu dia harus mati, tapi dia berkemenangan. Pada hari ketiga dia bangkit dari kematian, artinya maut telah kalah. Kematian dikalahkan, ada kemenangan, dan melalui kebangkitannya ini kita punya harapan baru. Kita punya pengharapan bahwa kita akan hidup sekali lagi. Kita akan bangkit sebagaimana Kristus bangkit. Kita akan hidup seperti Kristus hidup, dan kita akan dibangkitkan sama dengan Kristus dibangkitkan. Tetapi kebangkitan Kristus pada hari ketiga, kebangkitan orang percaya ketika Yesus datang kedua kalinya. Hanya itu perbedaan. Kristus bangkit pada hari ketiga, orang-orang percaya kepada Kristus dibangkitkan pada hari kedatangan Kristus kedua kali. Berarti ini janji. Sebagaimana dia berjanji dia akan datang dan mati telah digenapi, maka kedatangannya kedua kali itu pun pasti jadi. Kalau kita percaya akan hal ini, maka kita bebas dari maut. Kita punya pengharapan yang baru. Hidup kita bisa diubahkan oleh Tuhan. Mari kita perhatikan orang yang telah lepas dari maut. Apa yang mereka punya? Apa yang mereka alami? Pengalaman mereka nyata. Nyata dosa bisa dikalahkan. Nyata mereka yakin ada tempatnya di sorga yang kekal. Nyata mereka punya pengharapan di tengah-tengah dunia, sehingga tidak ada rasa kekhawatiran. Apa yang bisa mengubah semuanya itu? Hanya melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Tanpa kebangkitan tidak ada harapan. Tanpa kebangkitan Yesus, sia-sia kita menjadi orang Kristen. Jadi jangan abaikan. Jangan abaikan apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Hargai dan sambut. Jangan pakai prinsip-prinsip yang salah. Jangan pakai logika yang salah. Tetapi terima firman yang benar. Apa yang Tuhan katakan itu yang benar. Apa yang Tuhan janjikan itulah kebenaran. Siapa yang meragukan janji Tuhan, berarti dia ragu akan Tuhan. Walaupun kita katakan aku percaya kok kepada Tuhan, tapi kalau kita nggak yakin apa yang dia janjikan, itu tandanya kita meragukan dia. Kita meragukan Tuhan. Nah, apa sebenarnya tujuan kita menjadi orang Kristen? Apa rupanya harapan-harapan kita menjadi orang Kristen? Jangan-jangan harapan kita hanya sebatas hidup di bumi ini saja, seperti sukses, kaya, berhasil, terkenal, dihormati, dihargai, dimuliakan. Kalau itu pengharapan kita kepada Kristus, firman Tuhan mengatakan, engkaulah yang paling malang
dari segala manusia. Itu tertulis. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 19. Apa yang saya sampaikan ini semuanya dari firman Tuhan, bukan dari akal pikiran saya, tapi dari apa yang Tuhan katakan. 1 Korintus 15 ayat 19. Saya bacakan bagi kita. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Harapan sebatas dunia adalah malang. Kenapa malang, saudara? Apa arti malang? Malang itu artinya dia akan dihukum. Malang artinya dia akan ke maut. Karena harapannya hanya dunia. Dunia akan berakhir, dunia akan binasa, maka upah dosanya akan diterimanya maut. Itu arti malang. Karena harapannya dunia, menjadi orang kaya dunia, menjadi terkenal dunia, sukses dunia, dihormati dunia, terkenal dunia. Semua harapan-harapan dunia adalah malang. Ini yang dikatakan Tuhan. Jadi apa harapan kita kepada Kristus? Kita datang kepada Tuhan, mengaku percaya kepada Tuhan. Lalu kalau hanya berharap sebatas dunia ini saja, kita masih orang Kristen yang malang. Maukah kita pulang dengan malang? Karena upah dosa itu nggak main-main, saudara. Upah dosa maut itu pasti terjadi. Jangan sepele, jangan anggap remeh, jangan menunda-nunda. Banyak orang kira, nantilah, kalau untuk Tuhan nantilah, sekarang untuk dunia dulu. Lalu begitu dia berjuang untuk dunia, tiba-tiba mati. Kalau dia belum dilepaskan dari dosanya, kalau dia belum dilepaskan dari maut, ujungnya adalah neraka yang kekal. Neraka itu pasti, saudara. Kalau tidak pasti neraka, nggak mungkin Tuhan mau menderita. Untuk apa Tuhan kita datang ke dunia? Buat apa dia mau dipakukan, disalibkan? Justru karena begitu mengerikan upah dosa itu, maka dia rela menanggung upah dosa kita. Dia rela mengalami penderitaan, siksaan, ejekan, olokan, cambukan. Semuanya dia tanggung supaya kita yang percaya lepas dari maut. Percaya nggak percaya, saudara, perjalanan saudara hari lepas hari bertambah dekat ke maut. Lambat laun kita semakin dekat ke maut. Kalau kita belum percaya bahwa kematian Kristus adalah karena dosaku, semua itu ditanggungnya karena kejahatanku, untukku, maka terpenting bagiku. Kalau untuk orang lain mungkin kurang penting bagiku, tapi Kristus mati karena dosa-dosaku. Itu ayat 3 ya. Mari kita baca bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat 3. 2, 3 ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kristus mati, Kristus telah mati, bukan akan mati. Kristus telah mati. Kenapa? Karena dosaku. Ada dosaku? Ada. Apa jalan keluarnya? Kematiannya. Dia telah mati. Untuk siapa? Untukku. Berarti sudah selesai? Sudah. Dosaku sudah selesai. Di mana selesainya? Di atas kayu salib. Siapa yang menyelesaikan? Tuhan Yesus, bukan kita. Kalau kita sampai mati tidak akan pernah selesai. Maka iblis selalu mengangkat-ngangkatkan kita supaya kita bersama dia ke maut itu. Karena iblis tempatnya adalah neraka, maka kita sebagai orang Kristen, kita dibujuk rayu, dia katakan kau udahnya selamat.
Kan rajinnya kau beribadah, rajinnya kau ikut kegiatan, kau baik-baik kok, suka nolong orang lain, berarti sorganya tempatmu. Kenapa iblis bilang seperti itu? Supaya ada temannya, masuk ke sana. Kalau kita tidak menyelidiki diri kita dengan jelas, kita akan terpengaruh. Bujuk rayu iblis itu manis. Ya, benar ya? Bujuk rayuan iblis itu manis. Kalau nggak manis kan nggak mungkin orang mau ikut. Bukan dibentak-bentaknya kita, tetapi dirayu-rayunya. Dia bilang apa? Kau kan masih muda. Kalau orang-orang cari Tuhan kerajaan Allah itu ya yang sudah opung-opungnya. Nanti pun sempat, masih panjangnya perjalanan. Sekarang masa depan mulai pikirkan. Itu bujuk rayu iblis. Supaya apa? Anak muda menunda-nunda waktu, menunda kesempatan, akhirnya tua. Sesudah tua makin sulit mengerti firman. Itu tujuan setan. Jangan kena tipu. Supaya tenagamu, potensimu yang sekarang ini sangat maksimal, tidak berguna untuk Tuhan. Kalau sudah tua, apalagi mau dibuat? Pendengaran kurang, berjalan pun sudah bengkok-bengkok, maka banyak alasan. Kalau sudah berumah tangga, anakku nggak ada yang jaga, nggak bisa aku pergi, kalian aja ya. Suamiku belum kumasak nasinya, dia harus dilayani kalau makan. Banyak alasan kalau sudah berumah tangga. Maka pakailah waktu masa mudamu maksimal, pakai untuk Tuhan. Bertobatlah. Selagi masa muda, kamu punya potensi yang sangat maksimal bisa dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan abaikan masa muda. Jangan sia-siakan masa mudamu. Serius pikirkan Tuhan. Perjalanan kita makin hari makin dekat ke maut. Bukan makin jauh, makin dekat. Tambah satu hari tambah dekat, tambah satu hari tambah dekat. Dan siapa tahu berapa hari lagi kita di bumi ini. Ada yang tahu kapan dia mati? Coba angkat tangan. Wah, aku sudah dijanjikan Tuhan seminggu lagi di bumi ini. Ada? Nggak ada. Kalau nggak ada kapan mati, siapkanlah. Karena kita nggak tahu waktu Tuhan. Ya, kematian itu di tangan Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang tahu. Bagian kita apa? Mempersiapkan diri, pindah dari maut ke hidup. Siapa memindahkan? Kristus. Lewat apa? Kematian dan kebangkitannya. Hanya itu. Tidak ada dua jalan keluar. Tidak ada dua jalan keluar. Ya, kalau pintu rumah kita ada pintu besar, ada pintu kecil. Tapi ke sorga satu-satunya pintu. Yesus mati dan bangkit. Tidak ada jalan lain. Ya, jangan nanti kita hanya hafal Yohanes 14 ayat 6, tapi nggak ngerti. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat hafalan, kan gitu ya. Ayat hafalan. Tapi nggak ngerti. Maka banyak anak muda kenapa pindah agama kalau dia cari jodoh. Cari jodoh pindah agama, cari pekerjaan pindah agama. Karena tidak mengerti arti akulah jalan. Berarti tidak ada jalan lain yang bisa bawa kamu ke sorga kalau bukan melalui Yesus. Kalau kamu tidak percaya Yesus yang mati dan bangkit itu Tuhanmu, engkau neraka. Ini benar. Siapapun dia, kalau tidak mengakui Yesus adalah Tuhan satu-satunya yang bisa mengampuni dia, yang bisa membangkitkan dia, alamatnya api neraka. Hanya Yesus yang bisa bawa. Hanya Yesus yang bisa mengampuni. Hanya Yesus yang bisa membangkitkan kita. Karena dia yang bangkit. Tokoh mana yang pernah bangkit? Tokoh agama mana yang pernah bangkit dari kematian? Tidak ada. Hanya Yesus Kristus. Maka kita seharusnya bukan lagi ragu, bukan lagi tanda tanya, tapi percaya.
Percaya dengan sungguh bahwa dosaku sudah diselesaikan oleh Tuhan. Karena aku dia mati. Sudah. Kapan? Lebih 2000 tahun yang lalu sudah diselesaikan. Mengapa sampai sekarang dosaku kupegang, kupikul, membuat aku berat, membuat aku tertekan, membuat aku lelah. Dosa melelahkan, dosa menekan, dosa membutakan, sehingga kita tidak tahu untuk apa kita hidup. Maka hidup orang hidup kita, bekerja orang bekerja kita, mati orang mati kita. Tapi orang mati sudah jelas alamatnya masuk surga, kita mati masuk neraka. Maka mulai malam ini pikirkan dengan serius. Kematian Yesus ini adalah fakta sejarah. Dunia membuktikan, maka seluruh dunia memperingati hari Paskah. Ini benar-benar terjadi. Dan ini berita yang terpenting bagimu. Bagimu. Jangan katakan bagi orang lain. Bagiku. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah kabar yang sangat penting bagiku. Kenapa? Karena hanya ini yang bisa melepaskan kita dari dosa, menebus kita dari semua pelanggaran dan kejahatan kita, hanya melalui kematiannya. Dan kebangkitan Kristus satu-satunya yang membuat kita menang terhadap maut. Walaupun upah dosa adalah maut, tapi kita tidak ke maut lagi, karena Kristus telah mengalahkan maut. Siapa percaya Yesus yang bangkit, dia mengalahkan maut. Hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kemenanganmu? Karena Kristus telah berkemenangan. Maka orang yang percaya menang terhadap dosa. Dia bisa katakan tolak dosa. Iri kau. Tidak. Sombong kau? Tidak. Cemburu kau? Tidak. Kenapa? Karena dosaku, iriku, sombongku, cemburuku sudah dipikul. Dipikul oleh Kristus di dalam tubuhnya. Kenapa aku ulangi? Ketika aku serahkan semua dosaku, berarti sudah dipikulnya, sudah diselesaikannya. Berarti aku berhenti. Mampu berhenti berbuat dosa. Dan ada harapanku akan hidup kekal bersama Tuhan. Aku tidak akan mengalami kematian kekal lagi, tetapi hidup kekal bersama Tuhan. Jadi ada kabar penting, ada kabar terpenting. Kabar penting hanya sebatas dunia ini saja, tapi kabar terpenting membawa kita kepada hidup yang kekal. Kalau kabar penting, nggak percaya pun dia kepada Yesus, makannya dia. Kalau kabar penting, nggak kenal pun dia dengan Tuhan Yesus, bisa dia kaya, bisa dia terkenal. Tapi kalau untuk pindah dari maut, tidak bisa dengan kekayaan, tidak bisa dengan ketenaran, tidak bisa dengan kemuliaan. Satu-satunya adalah melalui kematian Yesus Kristus. Itulah jawaban. Kematian Yesus itu menjadi jawaban bagi kita. Pointernya. Sudahkah kabar terpenting itu mempengaruhi hidup saudara? Sejauh mana kabar terpenting mempengaruhi hidup kita? Kalau kita katakan aku percaya, apa pengaruhnya? Apa pengaruhnya untuk diriku akan kematiannya dan kebangkitannya itu? Sudahkah aku yakin bahwa suatu saat aku akan hidup dengan dia di sorga? Sudahkah aku alami aku berkemenangan terhadap kedaginganku, terhadap dosaku, hawa nafsuku? Itu artinya iman akan mempengaruhi. Ketika kita percaya, ada pengaruhnya di dalam sikap tindakan kita. Sama seperti kabar penting tadi ya.
Kabar-kabar sukacita, kabar duka cita mempengaruhi kita. Maka kalau ada pesta kita langsung beli kado. Kalau ada duka kita beli baju hitam. Kan gitu ya. Itu namanya mempengaruhi tindakan. Ini kabar terpenting. Apa yang kita buat? Ke kuburan. Dengar kabar terpenting tapi larinya ke kuburan. Enggak sinkron ya. Kalau kabar terpenting Yesus bangkit kok. Apa kata malaikat tadi? Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Kristus tidak ada lagi di kuburan. Dia sudah bangkit. Lalu ngapain kita ke kuburan pada hari Paskah dan Jumat Agung? Ngapain kita ke sana? Roh dan jiwa saudara kita, keluarga kita tidak ada di situ. Itu tinggal tubuh yang menjadi tanah. Tubuh yang dikubur kembali menjadi tanah. Rohnya tidak ada, jiwanya tidak ada. Dalam jiwalah perasaan, pikiran, kehendak. Maka dia tidak punya pikiran lagi. Dia tidak punya perasaan lagi. Dia tidak punya kehendak lagi. Maka dia nggak pernah minta makan. Karena nggak pernah ada perasaan lapar. Ya. Jadi saudara bawa pun makanannya nggak akan dimakan itu. Yang makan itu adalah anjing yang lewat. Ya. Lebih baik uang kita dikasih kepada orang yang membutuhkan. Itu lebih berguna daripada kita buang-buang kepada tanah, ya. Itu artinya ada pengaruh dari iman kita kepada Kristus yang bangkit. Siapa di antara kita yang Jumat Agung itu setiap Jumat Agung setiap tahun ke kuburan? Setiap tahun ya. Gak pernah absen. Apa yang kita imani di situ? Apa yang kita yakini? Kenapa mesti Jumat Agung ke kuburan? Kenapa mesti Paskah? Hari-hari lain kalau mau membersihkan rumputnya kan bisa. Kan gak mesti Jumat Agung dan Paskah kan. Siapa ramai orang ke sana. Berarti kan gak jelas. Gak jelas kekristenan kita. Gak jelas pengenalan kita. Gak jelas pengertian kita arti Kristus bangkit. Kalau Kristus bangkit berarti keluarga kita yang percaya pun nanti bangkit kok. Bangkit bersama dengan Kristus. Lalu yang gak percaya bagaimana? Bangkit untuk dihukum. Jadi pikirkanlah diri kita. Jangan sibuk ke kuburan tapi diri kita gak pernah kita pikirkan. Sebentar lagi giliranku ke tanah. Tubuhku ke tanah, roh jiwaku kemana? Jangan-jangan ke maut. Ya, saat inilah waktunya kita memikirkan itu. Jadi pertanyaan, saya bertanya sekali lagi. Sudahkah kabar terpenting mempengaruhi hidup saudara? Tidak ada yang berani menjawab kan? Karena nggak terlihat gitu. Nggak terlihat pengaruhnya. Kalau terlihat pengaruhnya kan pasti kita berani katakan, sudah, saya begitu beriman kepada Kristus yang bangkit, jarang saya ke kuburan. Jarang, kecuali kalau rumputnya sudah semak, ya dibersihkan, tapi bukan Paskah. Bukan pada hari Paskah dan Jumat Agung. Hari-hari biasa kapan sempat. Itu kan berpengaruh itu namanya. Pengaruh kebangkitan itu ada, nyata. Lalu kedua, apapun situasi keadaan di dunia, tenang jiwaku. Kenapa? Tuhanku hidup. Tuhan yang pegang masa depan. Tuhan yang memegang kehidupan manusia dan kematiannya. Dan kalau aku mati sekarang ada tempat di sorga. Jadi nggak perlu ada rasa takut. Ini artinya pengaruh. Ketiga, pengaruhnya apa? Aku memberitakannya. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan, beritakanlah ini ke ujung bumi kepada segala bangsa. Ini kabar terpenting. Kalau kabar terpenting harus semua orang lain tahu. Kalau dia nggak tahu, dia akan ke maut. Upah dosa adalah maut, itu pasti jadi. Kalau sudah ini kabar terpenting bagi kita, pasti itu berita kita. Udah percaya? Sudah. Apa yang kita beritakan? Adat is tiada. Dia itu yang kita beritakan.
bukan kabar terpenting. Bukan Kristus mati. Saudara, pernah dengar nggak Yesus mati untukmu? Menurutmu untukmu atau untuk siapa itu? Itu kan nggak usah pintar-pintar kali menyampaikannya. Yang penting itu pengaruhnya. Ada pengaruhnya dalam diri kita ini, harus kusampaikan, harus kuberitakan. Karena sudah jadi dalam diriku, aku sudah pindah dari maut ke hidup. Dia juga harus pindah. Dia harus dengar kabar terpenting ini. Maka besok kusampaikan. Kan gitu ya. Jadi itu pengaruh. Pengaruh artinya kalau aku sudah pindah dari maut, maka beritaku adalah kematian dan kebangkitan Kristus yang akan mengubah kehidupan orang yang mendengarkannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau mati bukan karena salahmu. Engkau disiksa bukan karena kejahatanmu, tapi karena dosa-dosa kami, karena pelanggaran-pelanggaran kami, karena kejahatan kami, kedagingan kami, kesombongan kami, dan iri hati kami. Semuanya itu dipikul oleh Tuhan di kayu salib, supaya kami bebas dari dosa, dan kami lepas dari upah dosa kami adalah maut. Karena maut telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus melalui kebangkitan-Mu. Tuhan, berilah kami mengerti. Inilah kabar terpenting satu-satunya yang membebaskan kami dari maut dan memberi hidup kekal bagi kami yang percaya. Engkau telah menyelesaikannya di kayu salib satu kali, Tuhan, sehingga tidak ada jalan lain yang bisa membebaskan kami, yang bisa menebus kami selain melalui pengorbanan-Mu, supaya kami menghargainya dan kami menerima pengorbanan-Mu itu, agar dosa kami diampuni dan kami lepas dari maut, karena maut itu adalah hal yang pasti. Tambah usia kami bertambah dekat ke maut itu. Tuhan, berbicaralah kepada setiap telinga yang sudah mendengar, agar ada hati yang terbuka untuk menerima Engkau, menyambut Engkau sebagai Tuhan satu-satunya yang menyelamatkan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau yang sangat mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.